Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Jasitong Channel. Apa kabar saudara dimanapun Anda berada? Kiranya kita semua ada dalam keadaan sukacita, berlimpah rezeki dan diberi umur yang panjang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan marilah kita tempuh hidup itu dengan penuh senyum dan tertawa, karena channel ini saya bangun bertujuan mengajak Anda semua banyaklah tersenyum dan tertawa di dalam hidup itu. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada sekarang ini, sekarang waktu menunjukkan jam 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saya sudah menyelesaikan olahraga setengah jam tadi. Saya kembali ke markas Jasitong untuk mengupload sebuah video. Kali ini juga ada hubungannya dengan video yang saya upload kemarin tentang benarkah si Raja Batak itu mitos. Ini kira-kira temanya pada pagi hari ini. Nah, di video yang sebelumnya telah saya upload juga apa perbedaan silsilah dan tarombo. Silakan ditonton di video saya. Kali ini saya ingin mengangkat topik yang sangat ramai dibicarakan di medsos sudah sejak lama sebetulnya, tetapi khususnya di grup saya, grup Ritonga, di grup Siregar, sampai saya juga masuk ke grup Diaspora Batak yang terdiri dari banyak marga, sering mengemuka tentang keberadaan si Raja Batak. Nah, sekarang kita coba menggali atau mengupas tentang banyak orang mengatakan si Raja Batak adalah tokoh mitos. Saudara, kalau kita baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian mitos itu adalah atau mite dalam bahasa Belanda adalah bagian dari folklore yang berupa kisah berlatar masa lampau, mengandung penafsiran tentang alam semesta seperti penciptaan dunia dan alam semesta seperti penciptaan manusia dan makhluk di dalamnya, serta dianggap benar terjadi oleh yang punya cerita atau penganutnya. Nah, di sini saudara. Jadi mitos itu adalah benar menurut yang menceritakan atau yang menuturkan atau yang menulis. Nah, itulah pengertian mitos. Jadi sangat subjektivitas sebenarnya. Jadi mitos menurut saya belum tentu diyakini orang. Di situ tadi disebutkan yang dianggap benar oleh yang punya cerita atau penganutnya. Jadi kalau berbicara penganut berarti kan ada paham. Mungkin dalam paham itu ada cerita mitos yang berhubungan dengan penciptaan dunia dan makhluk di dalamnya. Nah, itulah yang disebut mitos. Nah, kalau kita hubungkan sebetulnya ke ajaran agama agak mirip ini. Karena di dalam agama pun disebutkan bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta beserta makhluknya. Apakah mitos si Raja Batak ceritanya diadopsi dari kitab suci? Ya bisa saja, karena ada hubungannya. Pertanyaannya apakah agama lebih dulu atau si Raja Batak? Nah, ini menjadi pertanyaan juga ini. Nah, jadi oleh yang menciptakan tarombo si Raja Batak barangkali terobsesi dengan cerita-cerita di kitab suci atau kitab suci yang diyakininya. Oke, sekarang kita coba melihat bagaimana pendapat para penulis orang Batak. Atau sebelumnya saya mungkin ingin dulu sedikit menceritakan tentang berapa jumlah sebenarnya suku Batak itu. Jadi menurut Gianto, suku Batak
memiliki 11 subsuku yang tercatat, yaitu Batak, Karo, Batak Toba, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Akola, Batak Mandailing, Batak Dairi, Batak Nias, Batak Alas, Batak Gayo, dan Batak Kluet. Dari ke-11 suku tersebut, ada lima yang sudah menjadi subetnis utama, yaitu Toba, Pakpak, Karo, Simalungun, dan Mandailing. Mungkin tidak disebutnya di sini Akola, barangkali dianggapnya sama dengan Mandailing. Oke, tidak apa-apa. Subsuku lainnya diketahui memisahkan diri dan membentuk identitas barunya menjadi suku yang lain, yaitu suku Nias, Alas, dan lain-lainnya itu. Jadi dari tulisan ini, dari pendapat Gianto ini, dapat kita bayangkan bahwa dulunya yang disebut Batak itu adalah 11 subetnis. Ada 11 subetnis, tapi yang 5 memisahkan diri atau membentuk identitas baru menjadi suku berbeda. Jadi tinggal sekarang 6 suku atau 6 subetnis suku Batak. Jadi itulah yang disebut suku Batak yang mendiami di pedalaman atau bukit barisan sepanjang pantai barat Sumatera Utara. Nah, kemudian juga kita melihat yang lebih detail mengatakan bahwa si Raja Batak adalah mitos. NCHAN BA dalam bukunya Sejarah Kebudayaan Batak pada tahun 1964 menulis demikian. Dengan kritis dan tajam sebagai berikut. Berapa jumlah orang Batak dan kapan mereka tiba di sekitar Gunung Pusuk Buhik tidak dapat dijawab. Rasanya tidak mungkin hanya seorang yakni si Raja Batak dan istrinya jadi nenek moyang yang pertama. Suku Batak semata-mata masuk mitos. Si Raja Batak sudah tokoh mitos. Demikian pula Tatia Bulan dan Isombaon. Tentang nama-nama yang lain, kita terima saja mereka itu leluhur yang pernah hidup. Jadi Pak Sihan ini meragukan, bahkan mungkin tidak percaya tentang keberadaan si Raja Batak itu, termasuk Isombaon dan Tatia Bulan. Jadi pesan beliau ini sebenarnya bagus ini. Saya juga sama berpendapat tentang nama-nama lain yang kita kenal, mungkin yang kita ketahui, kita terima saja itu leluhur yang pernah hidup. Jadi saya sering menulis di akhir-akhir ini di WhatsApp, silsilah itu harus dikenal, harus dipastikan keberadaannya, karena itu menyangkut nama orang. Jadi kalau tidak kenal lagi kata sana, hanya cerita, mitos, ya saya pikir sebaiknya tidaklah ditulis dalam buku, hanya yang dikenal saja. Soal asal-usul, ya itu terserah saja. Karena kalau kita bicara asal-usul manusia itu tadi, kembali lagi, mau versi mana kita? Mau versi agama, mau versi mitos, mau versi Darwin yang mengatakan berasal dari monyet, ya terserah Anda. Kalau saya lebih percaya yang ilmiah, yang ditulis oleh para ahli, yaitu sejarah. Nah, sementara Edward Simanungkalit dalam artikelnya mengatakan mitos si Raja Batak. Sementara Edward Simanungkalit dalam artikelnya mengatakan si Raja Batak menyatakan 1000
adalah tokoh mitos ciptaan Belanda yang tidak pernah ada secara fisik. Oleh karena itu, tidak tepat menggunakan nama si Raja Batak. Maka lebih baik atau lebih tepat menggunakan penghuni awal si Anjur mula-mula yang jumlahnya banyak. Ini juga, atau yang banyak tadi maksudnya, bukanlah satu-satunya nenek moyang populasi Toba, karena penghuni awal Humbang sudah lebih awal berdiri di sana sejak 6.500 tahun yang lalu. Jadi beliau si Edward Manungkalit ini mengatakan si Raja Batak itu adalah satu orang adalah keliru, karena di sana banyak berdiam nenek moyang orang Batak. Selanjutnya, Edward Manungkalit di bagian akhir tulisannya menyebutkan Bangso Batak dan Tarombo Batak hanyalah ciptaan dan konstruksi misionaris Jerman dan Belanda. Ini yang menarik ini. Nah, dia sebutkan Tarombo Batak hanyalah ciptaan dan konstruksi misionaris Jerman dan Belanda. Sedangkan buku Pustaka Batak atau Pustaka Batak mungkin ya, yang ditulis oleh W.M. Hutagalung pada tahun 1926 hanyalah menjadi duri dalam daging sekarang ini. Akhirnya sejarah harus ditulis ulang kembali. Nah, ini saudara Edward Manungkalit lebih tajam lagi. Dia meragukan, bahkan tidak percaya, dan sejarah ulang tentang si Raja Batak itu harus ditulis ulang kembali. Ya, kalau saya mengatakan mungkin revisi atau koreksi, kalau beliau mengatakan harus ditulis ulang kembali. Jadi saudara-saudara, saya berpendapat memang adalah keliru besar mengatakan bahwa si Raja Batak itu adalah satu orang. Karena saya kurang yakin sebanyak ini diturunkan oleh satu nenek moyang yang tidak jelas tahunnya kapan. Mungkin kalau tahunnya diambil dari Nabi Adam atau apa di atas sana yang mitos tadi, bisa jadi memang. Ya, kalau dari segi agama, kita harus yakin memang bahwa manusia pertama diciptakan adalah Adam dan istrinya Hawa. Nah, itu soal lain lah ya. Yang kita bicarakan sekarang si Raja Batak yang diperkirakan baru ada sekitar, banyak mengatakan tahun 1200, artinya ke sekarang 800. Ya, iyalah 800 tahun. Ada yang mengatakan bahkan di bawahnya baru 700 atau 600 tahun. Disinilah kesimpang siuran tentang keberadaan si Raja Batak. Nah, dari cerita tadi, dari pendapat tadi, saya berpikir memang penulisan Tarombo Batak ini ya, Tarombo Batak, perlu dikaji ulang. Karena kalau berangkat dari mitos, yaitu keyakinan si penulisnya atau keyakinan penganutnya atau pahamnya yang mengatakan seperti tertulis sekarang di Tarombo kita, saya kira agak sumir atau subjektivitas mereka sendiri atau penulis sendiri. Jadi nanti akan timbul juga ya pihak lain yang mengatakan kami tidak percaya. Ini yang menurut saya Tarombo kami, silsilah kami, seperti Simalungun, Mandailing, Karo, atau Pakpak. Sebetulnya hanya Akola saja yang masih ya katakanlah setia ya atau barangkali masih manut istilah orang Jawa dengan Tarombo yang dibuat. Itu pun kalau kita baca di literatur, coba diklik asal usul Akola, tidak ada juga hubungannya dengan Tarombo yang dibuat sekarang ini atau si Raja Batak. Jadi saudara, inilah perdebatan yang sering mengemuka selama 5 tahun saya bergabung di grup WA
di berbagai komunitas Batak. Jadi seakan-akan kita diperhadapkan sejarah versus mitos atau sejarah versus mitologi. Saya kira tidak akan ketemu. Kalau mitos atau mitologi tadi yaitu subjektif, artinya diyakini oleh penulisnya atau penganutnya. Nah, jika ini disebarkan ke bukan penganutnya atau bukan orangnya dia, berarti kan ya terjadi penolakan dong. Bagaimana mungkin keyakinan saya atau paham saya kupaksakan atau ku sampaikan kepada orang, bisa diterima bisa tidak. Jadi ini masalah Tarombo Batak ini ya sangat kontroversi. Apalagi tadi Simanung Kalit mengatakan dikonstruksi oleh misionaris Jerman dan Jerman. Jadi ya seakan-akan ini ada semacam dugaan kerjasama antara Belanda atau Jerman dengan penulis Tarombo yang dimaksudkan tadi. Ini barangkali lama tidak diketahui atau banyak tidak mengetahui, kecuali orang-orang ilmuwan mungkin ya, yang telah membaca sejarah sejak lama, dia mungkin sudah tahu. Tetapi kalau orang-orang awam tidak mengerti itu. Jadi inilah yang harus kita pikirkan, kita renungkan bersama bagaimana sebenarnya Tarombo Batak ini. Kalau si Saudara Simanung Kalit tadi bilang akhirnya sejarah harus ditulis ulang kembali. Ya saya berpikir kalau ada kekeliruan di masa lalu tentang penulisan, tentang informasi, tentang sejarah, ya apa salahnya direvisi atau ditulis ulang? Banyak kok. Seperti pemberontakan G30S PKI sudah diluruskan. Banyak sejarah-sejarah yang diluruskan karena mungkin terjadi kekeliruan di masa lalu, entah itu disengaja atau tidak. Jadi ya tidak usah tegang membahas ini atau membahas si Raja Batak ini. Nah, santai saja. Saya bertahun-tahun ya debat Tarombo ini. Saya juga dulu sebelum banyak belajar, saya cenderung memang agak cenderung sepaham dengan mitologi itu atau mitos itu. Tetapi jika saya bandingkan dengan pendapat-pendapat ahli, ya saya juga akal sehat saya jadi diputar jadinya. Seperti contoh dalam beberapa buku para antropolog yang saya baca, manusia pertama ya, manusia yang ada pertama di suatu tempat tidak mungkin membuka kampung lebih dulu di gunung atau di atas gunung, karena manusia butuh minum, butuh bercocok tanam, mungkin butuh apa-apa. Jadi mereka pilih di sekitar air, di dataran rendah begitulah. Tapi si Raja Batak kok langsung di Pusuk Buhit sana. Ini yang agak sulit diterima akal sehat atau nalar. Biasanya orang akan membuat perkampungan-perkampungan di sekitar pinggiran sungai atau danau mungkin itu, atau pinggir laut, pantai. Tidak mungkin mereka menyasar ke gunung sana, kecuali terdesak atau berkembang manusia itu bisa saja membuka kampung di gunung atau yang lebih tinggi. Ini logika saya ya. Nah, soal asal usul manusia di muka bumi ini, perserakannya mungkin ya tetap saya kira melalui laut, karena zaman dulu kala belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada yang lain-lain. Jadi mereka tetap berlayar, berserak ke santoro bumi ini, membentuk komunitasnya masing-masing. Kalau kita baca di kisah Menara Babel, berserakannya manusia, ya karena mereka saling tidak mengerti bahasa waktu itu karena dikacaukan Tuhan, begitu ceritanya, sehingga berseraklah manusia itu ke penjuru seluruh dunia ini. Kalau itu yang kita percaya, bisa saja ada orang yang datang ke Tapanuli. Tetapi para ahli yang terbelakang banyak mengatakan
nenek moyang orang Batak itu berasal dari Asia Selatan, ada yang bilang dari Taiwan, ada yang bilang dari daratan India sana atau dari mana, terserah lah ya, terserah itu. Saya nggak begitu persoalkan itu. Tapi kalau mereka mau datang ke Indonesia atau ke Tapanuli, pakai apa mereka? Kan tidak ada pesawat. Satu-satunya kan kapal atau apalah ciptaan mereka. Ya, terbukti alat transportasi laut atau kapal ini sejak Nabi Nuh sudah dikenal. Bayangkan itu dalam kisah Nuh itu betapa hebatnya perahunya. Sampai dia membawa segala macam binatang ke dalam perahu itu. Itu versi agama lewat kitab-kitab suci. Nah, kemudian orang juga akan membuat perahu, membuat sampan, membuat kapal untuk berlayar kemana mereka mau pergi. Tidak mungkin ada pesawat, tidak mungkin ada mobil. Mobil baru ratusan tahun diciptakan. Pesawat entah berapa tahun. Ya katakanlah baru juga puluhan tahun pesawat ini. Jadi ya masuk akal ceritanya itu. Kalau mereka lewat laut, entah laut manapun itu, ada yang bilang dari pantai utara Sumatera Utara, pantai barat, ada yang bilang dari pantai timur, itu terserah saja ya. Buat saya poinnya, manusia itu jika datang ke suatu pulau, tentu yang pertama dia singgahi adalah pantai. Bukan langsung ke gunung, ya nggak mungkin dong terbang perahunya ke sana. Jadi dari setelah mereka banyak mungkin di pesisir ini atau di pantai ini, baru menyebar ke pedalaman. Nah, seperti digambarkan orang Batak itu tinggal di pedalaman atau di pegunungan. Sementara orang-orang Melayu, menurut buku-buku yang saya baca, tinggal di pesisir. Jadi Sumatera Utara itu, atau ya Sumatera Utara yang kita kenal sekarang berapa kabupaten itu, seolah-olah terbagi dua. Yang sebelah barat adalah dihuni oleh suku Batak yang banyak itu. Juga bangsa Melayu sebelah timurnya. Hampir-hampir berimbang itu. Jadi saya sangat konsen dengan sejarah silsilah nenek moyang saya, karena apabila dibelokkan atau salah atau keliru, ya apa jadinya. Soal Tarombo tadi, saya setuju dengan Pak Sihaan tadi yang mengatakan sepanjang pernah hidup dan kita ketahui, ya kita yakini saja itu sebagai nenek moyang kita. Tapi kalau sudah antah berantah, tidak tahu lagi ceritanya, hanya mitos, hanya pendapat, penafsiran seseorang, saya sangat meragukan. Nah, tentang suku Batak yang sudah disematkan atau dialamatkan kepada orang-orang pedalaman waktu itu untuk membedakan dengan bangsa Melayu, saya kira kita terima saja bahwa suku Batak berdiam di pegunungan itu dan terdiri dari beberapa etnis, seperti tadi ada yang 11, akhirnya menjadi 6, ya kita terima saja. Kemungkinan yang banyak menolak disebut orang Batak adalah karena konotasi orang Batak itu jelek, kanibal, suka berperang, keras, dan lain-lain. Ya itu kan tempo dulu. Kalau sekarang kan orang Batak ya sudah halus-halus, bahkan sudah bisa sosialisasi dengan masyarakat manapun. Tetapi memang kalau soal nenek moyang tadi, seperti yang sudah dijelaskan di muka tadi, kalau memang ternyata nenek moyang orang banyak itu Batak, ya jangan sebut dong hanya satu orang, si Raja Batak. Ya, si Raja Batak 1, si Raja Batak 2, si Raja Batak 3, si Raja Batak 4, si Raja Batak 5, si Raja Batak 6, kan begitu baru adil. Jadi ya saya sudah menulis itu di grup Ritonga. Nah, seandainya dahulu ada kejujuran pembuat Tarombo, tentu kan kalau dia sudah mengerti, katakanlah Batak itu benar 6 waktu itu, 6 sub etnis. Tentu kan yang dibutuhkan sebetulnya dia hanya membuat Tarombo untuk sub etnis dia. Katakanlah kalau Pak Hutagalung, WM Hutagalung tahun 1920 berapa itu? Tahun 1926 membuat Tarombo pertama,
Seharusnya dia tulis saja, inilah Tarombo orang Batak Toba. Jadi silakan nanti yang lain-lain mau buat Tarombo, mau tidak kan urusan dia, itu maksud saya. Jadi jangan kita buat Tarombo orang gitu loh. Jadi ya dalam saya berdebat selalu dibilang undang saya tortori godang dihalak. Ya maksudnya kita jangan menari di atas musik atau gondang orang. Nah, kalau kita hubungkan dengan pesan almarhum Gubernur Raja Inal Siregar, dia bilang dulu kan marhube, marsi pature hutanabe. Maksud dia sebetulnya ya mari kita urus kampung kita masing-masing, tidak usah mengurus kampung orang lain. Ya sama juga dengan kalau ditarik kata rombo atau silsilah, mari kita urus silsilah yang untuk kita sendiri. Jangan kita loncat mengurus tarombo orang lain. Begitu kira-kira pesan dari Raja Inal tadi kalau kita hubungkan dengan tarombo sekarang. Tapi kalau kita membuat tarombo yang bukan suku kita, bukan subetnis dari kita, ya akan ditolak kemudian hari karena tidak nyambung. Hanya itu saja sebetulnya. Ini hanya sedikit kelirunya. Dibuatnya tarombo yang bukan dari subetnis dia. Sementara subetnis Batak itu sudah jelas dan sudah diakui dalam sejarah Indonesia ada 6. Oke, nggak apa-apa. Nah, inilah tarombo si Raja Batak 1 umpamanya. Nah, si Raja Batak 2 atau apa? Atau inilah silsilah Batak Toba. Kan bisa saja, inilah silsilah Batak Karo. Inilah silsilah Batak Mandailing dan lain-lain kalau memang mau dibuat. Silakan. Tapi kalau menyatukan semua orang Batak tadi dalam satu silsilah atau tarombo, saya kira akan repot. Nah, buktinya sekarang marga itu berkembang terus. Sekarang konon saya tonton itu di banyak medsos atau di video YouTube. Katanya sudah ada 500 marga orang Batak sekarang. Saya agak bingung itu marga itu tersambung kemana-mana saja. Dan memang agak merepotkan memang itu. Nah, jadi ya saya tetap percaya ya bahwa yang 6 subetnis Batak itu berbeda nenek moyangnya, berbeda tradisinya, berbeda pakaian tradisionalnya, makanan tradisionalnya, bahasanya, adat istiadatnya, dan lain-lain. Kalau perbedaan agama baru-baru saja itu. Jadi kalau memang dari sononya kita berbeda, ya kita akui saja. Tapi kita bersatu dalam bingkai Batak. Itu sebetulnya. Nah, kemarin ada itu debat di video antara Mandailing dengan dengan orang Toba. Nah, jadi orang Toba ini menanya, Batak doho? Ya Batak. Nah, tapi sering saya dengar bahwa orang Mandailing itu mengatakan mereka orang Mandailing, bukan orang Batak. Dijawab oleh si orang Mandailing ini, silakan ditonton, ada videonya, debat Mandailing dan Toba, klik aja di YouTube akan keluar. Orang Mandailing ini menjelaskan, kan sudah saya bilang, katanya, Batak itu terdiri dari 6 puak atau subetnis. Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, Mandailing, dan Akola. Jadi tafsirkanlah itu secara luas, kata Pak Lubis dari Mandailing ini. Saya dari Toba tidak tahu marganya. Jadi artinya Pak Lubis ini sebenarnya dalam videonya itu yang saya tonton ya, tidak keberatan menyebut suku Batak itu. Tapi kalaupun disebut saya Mandailing, ya itu sama dengan sudah menyebutkan saya orang Batak. Sama dengan saya misalkan, aku orang Akola, ya Batak Akola, iya. Itu saja sebetulnya. Jadi orang Batak ini bisa disatukan hanya dalam satu kata, sama-sama orang Batak. Selebihnya dalam banyak hal sudah terjadi perbedaan. Jadi ya saya setuju tentang pembuatan tarombo atau sejarah tadi seperti kata Pak Simanung Kalit atau Edward Simanung Kalit, direvisi ulang atau ditulis ulang kembali. Ya, kenapa tidak? Ya bertemu aja para ahli-ahli. Kita luruskanlah tarombo kita yang sudah keliru dibuat 100 tahun yang lalu. Saya kira nggak masalah dibawa duduk bersama aja. Tapi ini pendapat saya ya, tidak usah nanti saya ya. Ini pendapat saya pribadi.
karena banyak bertentangan, banyak saya lihat perdebatan, banyak kontroversi, banyak yang saling saling klaim dalam Tarombo ini. Jadi saya sebetulnya video-video saya yang banyak ini bercerita tentang Tarombo nantinya adalah untuk meluruskan hal-hal yang dianggap keliru di masa lampau. Jadi saudara, demikian dulu semacam pencerahan lah barangkali ya, atau apapun namanya. Silakan Anda like, share, and comment video ini dan tuliskan komentar Anda pada kolom komentar yang tersedia. Jadi kita bisa berdialog, bisa sharing, bisa bertukar pikiran tentang benarkah atau tidak si Raja Batak adalah tokoh mitos. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Horas.